Oke, baik, kita lanjut kembali ke poin keempat dari bab satu, yakni bicara tentang istilah dalam trading forex. Ada beberapa istilah yang perlu kita pahami di trading forex agar kita tidak salah memahami dari setiap action yang akan kita lakukan ketika kita memulai trading forex kita. Di bawah ini akan kita jelaskan beberapa istilah yang minimal harus dikuasai oleh para trading pemula ya. Oke, kita lanjut di di materi pertama. Dan pengertian margin. Nah, ini yang di awal kita sering dengar tentang kata margin. Oke. Margin secara mendasar itu diartikan sebagai jumlah uang di akun trading yang dapat Anda gunakan untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain adalah margin sebuah deposit yang kita lakukan sebagai jaminan ketika trading dan berguna untuk membuka dan mempertahankan suatu posisi trading. Jumlah margin yang dibutuhkan untuk membuka dan mempertahankan posisi trading tergantung dari ukuran transaksi. Jadi dengan kata lain margin ini adalah modal kita ya, modal yang kita inputkan ke dalam akun trading kita. Jadi besarnya ukuran transaksi kita itu juga mengikuti dari besaran margin yang kita miliki. Jadi kalau memang marginnya ternyata rendah, ternyata marginnya kita rendah, ukuran transaksi pun juga rendah. Oke ya. Tapi ketika margin kita tinggi, mau kita ukuran transaksinya rendah nggak ada masalah. Oke. Ataupun mengikuti ukuran transaksi mengikuti posisi margin juga tidak masalah. Oke, itu terkait dengan margin. Gampangnya adalah deposit jumlah modal yang kita inputkan ke dalam akun trading kita. Oke, selanjutnya leverage. Nah, ini dia. Leverage dengan kata lain adalah daya ungkit, daya lipat ya, daya kali yang membuat kita bisa trading dalam jumlah yang besar walaupun akun kita akun mini. Dalam trading forex, leverage merupakan fitur yang dapat Anda gunakan untuk memperoleh potensi keuntungan lebih besar dari modal yang kita miliki. Anda dapat menyesuaikan besaran leverage sesuai dengan manajemen risiko yang kita rencanakan. Oke, biasanya di beberapa akun yang broker yang tersebar ada yang mereka memasang leverage itu maksimal di 1/100 dan juga ada yang sampai dengan 1/500. Ini akan memudahkan kita untuk bisa trading di pasar dengan kondisi yang fluktuasinya sangat tinggi. Tetapi ini memudahkan kita untuk bisa masuk dengan akun kecil. Itu keuntungannya dengan leverage. Terus yang selanjutnya spread dan pips. Nah ini spread dan pips ini, pips itu dengan kata lain percentage in point, oke, merupakan perubahan nilai pada suatu pair mata uang yang ditradingkan atau unit satuan terkecil dalam mata uang trading forex. Sebagai contoh, pair euro USD bergerak dari harga 1.1205 ke 1.1208. Perbedaannya adalah 0,003. Disebut 3 pips. Berarti perbedaan selisihnya adalah 3 pips. Ini yang dimaksud dengan pips. Sedangkan dalam trading forex, spread adalah perbedaan antara harga jual atau bid dan harga beli atau ask. Sebagai contoh, jika harga jual bid dari per euro USD adalah 1.1340 dan harga beli ask-nya adalah 1.1342, maka spread-nya adalah 0,002 atau 2 pips spread-nya. Oke, jadi singkatnya spread itu selisih ya, selisih pip dari harga ask dan harga bid. Oke ya, harga ask dan harga bid. Oke, kita lanjut. Pengertian take profit dan stop loss. Nah, profit berarti untung, loss berarti kerugian. Singkatnya gitu. Take profit dan stop loss. Take profit adalah target keuntungan yang Anda rencanakan dalam trading forex dan dapat mengatur target keuntungan Anda melalui fitur take profit. Jadi di MetaTrader itu ada fitur untuk melakukan take profit. Jadi ketika profit itu tercapai, maka otomatis transaksi akan berhenti.
pada jika harga telah menyentuh level atau target Anda, maka posisi Anda akan tertutup otomatis. Oke. Sedangkan stop loss ada batas kerugian, jadi membatasi kerugian ya, yang dapat Anda terima. Dalam trading forex, Anda dapat membatasi kerugian adalah melalui fitur stop loss pada MetaTrader. Jika harga telah menyentuh target atau batas kerugian Anda, maka posisi Anda akan tertutup otomatis. Dengan begitu, Anda terhindar dari kerugian yang lebih besar. Oke ya, itu pengertian take profit dan stop loss. Gitu. Oke, kita lanjut di pengertian margin call. Oke, kita akan bicara tentang margin call. Margin call apa sih? Dan ini yang biasa banyak kita dengar di dunia forex itu tentang margin call. Ini momok yang sangat mengerikan. Tapi kita akan membahas dulu, kita cari tahu dulu apa sih pengertiannya. Margin call adalah peringatan kepada Anda untuk segera menambah margin, menambah modal agar bisa membuka atau menahan posisi. Oke. Peringatan tersebut terjadi karena margin Anda sudah tak mencukupi untuk menahan posisi trading. Jadi kondisinya udah merugi nih. Merugi sangat besar dibandingkan dengan margin yang ada. Jadi margin itu peringatan margin deposit kita tidak sebanding dengan nilai transaksinya. Jika Anda tidak menambah margin, maka broker akan melakukan auto cut atau penutupan likuidasi posisi secara otomatis. Jadi posisi kita akan ditutup secara otomatis. Dan margin call itu sangat identik dengan dan itu sama dengan posisi kita sedang merugi. Maka penawarannya kita meng-close secara menunggu close secara otomatis dari margin call atau kita tutup secara paksa dengan kondisi posisi yang memang sudah minus gitu. Oke, atau menambahkan modal agar bisa menahan posisi minus tersebut untuk bisa kembali ke posisi plus atau posisi profit. Nah, itulah beberapa istilah yang setidaknya harus kita kuasai sebagai trader pemula sebelum memutuskan untuk terjun ke dalam dunia trading forex. Jadi memang ada beberapa hal yang kita harus pahami. Yang tadi terkait dengan beberapa istilah, mulai dari take profit dan stop loss. Take profit dan stop loss ini biasanya sebagai saran bahwa take profit dan stop loss ini bisa dilakukan buat kawan-kawan yang mungkin biasanya untuk bisa bermain aman. Oke, maksudnya bermain aman, kawan-kawan ketika ingin memposisikan bahwa kawan-kawan ingin profit berapa pips, 10 pips, 20 pips atau 50 pips, kawan-kawan pasang di take profit. Jika memang pada level tersebut yang Anda pasang, maka otomatis nanti transaksi akan terputus atau otomatis tertutup jika terpenuhi. Tetapi selama belum terpenuhi, take profit itu tidak akan tertutup otomatis. Begitu pula dengan stop loss. Dia akan tertutup otomatis jika terpenuhi levelnya. Dan ini stop loss ini agar kerugian kita dapat kita batasi. Jadi sehingga kita bisa melakukan trading berikutnya dengan posisi yang nyaman. Artinya dikhawatirkan di tengah perjalanan ketika kita trading ada pergerakan yang tak diduga, stop loss ini menjadi salah satu penyelamatnya. Oke, dan take profit atau stop loss di perjalanan ketika kita trading ini bisa dirubah ya. Artinya tidak baku dan terkadang bisa dilepas juga. Artinya posisinya akan dihilangkan atau dikosongkan. Jadi tidak menggunakan take profit walaupun awalnya sudah digunakan take profit atau stop loss. Gitu ya. Dan untuk spread dan pips ini udah jelas ya bahwa selisih poin dari saya akan nyebutnya ke depan mungkin pips ini dengan kata-kata poin ya untuk memudahkan kawan-kawan. Nah, seperti ini biasa ini adalah selisih poin makanya saya akan menyebutnya sebagai selisih poin antara euro dan USD, namanya spread. Spread ini di beberapa broker ada perbedaan, di beberapa waktu juga ada perbedaan. Jadi ketika kawan-kawan nanti sebagai saran ini ya, kawan-kawan ingin melakukan trading, coba lihat dulu spreadnya, sedang meninggi atau standar. Oke, mungkin itu aja terkait dengan istilah di dalam trading forex. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa dipahami dan sukses.